Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik dengan dosen pengampu, Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pragmatik tentang prinsip kesantunan berbahasa. Di sini, Parera yang dikutip dalam jurnal Sardiana tahun 2006 pada halaman 18 menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa adalah perilaku berbahasa yang sesuai dengan konteks pembicaraan atau percakapan dengan memperhatikan status, umur, jenis kelamin, jabatan, etnik pembicara, dan juga lawan bicaranya. Selain itu, di sini masih Nambau dalam jurnal Silalahi tahun 2012 di halaman 3 menjelaskan bahwa etika berbahasa atau kesantunan berbahasa merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kesantunan berbahasa merupakan prinsip yang harus menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan, karena hanya dengan hubungan-hubungan yang demikian kita dapat mengharapkan bahwa peserta yang lain akan bekerja sama. Prinsip yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Di sini, Rahadi mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan, itu bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegangan pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Sehingga orang bertutur yang berpegangan dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Nah, contoh di sini adalah tuan rumah. Silakan makan dulu, Nak. Tadi kami sudah duluan. Di sini tamu pun menjawab, "Wah, saya jadi tidak enak, Bu." Dalam tuturan di atas, tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya, tuturan semacam itu ditemukan dalam keluarga pada masyarakat tutur desa, karena orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang datangnya secara kebetulan maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih dahulu kedatangannya. Selanjutnya adalah maksim kedermawanan. Di sini, Leach mendefinisikan maksud dari maksim kedermawanan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Maksudnya adalah bahwa dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta penuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Contoh dari maksim kedermawanan ini adalah sebagai berikut. Kakak, mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Di sini adik pun menjawab, tidak usah Kak, nanti saja aku cuci. Dari tuturan yang disampaikan kakak di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, akan dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulannya. Selanjutnya adalah maksim penghargaan. Di sini, Wijana mendefinisikan bahwa maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Maksudnya adalah dalam maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain.
Nah, dalam maksim penghargaan ini dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta petutur tidak saling mengejek, saling mencaci, ataupun saling merendahkan pihak lain. Nah, contoh dari maksim penghargaan itu sebagai berikut. Dosen, wah kamu hebat sekali, mampu menyelesaikan karya tulis puisi dengan cepat dan juga sangat baik. Mahasiswa pun menjawab, iya Bapak, terima kasih banyak, ini semua berkat bimbingan Bapak. Nah, contoh pemberitahuan yang disampaikan dosen kepada mahasiswa di atas ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian atau penghargaan. Selanjutnya adalah maksim kesederhanaan. Di sini, Rahardi mendefinisikan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini, dalam masyarakat berbahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Jadi, maksim kesederhanaan ini menuntut setiap peserta petuturan untuk menghasilkan ketidakhormatan pada dirinya sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Contoh pada maksim kesederhanaan ini adalah Sekretaris A. Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya. Sekretaris B. Baik Mbak, tetapi saya kurang baik dalam memimpin doa. Nah, dari tuturan Sekretaris B di atas dapat terlihat bahwa ia bersikap rendah hati dan mengurangi pujian untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa santun didengar oleh Sekretaris A. Selanjutnya adalah maksim permufakatan. Ini, Rahardi mendefinisikan bahwa maksim pemufakatan ini ditekankan agar peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Sehingga, apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dikatakan bersikap santun. Maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka. Contoh dari maksim permufakatan adalah Bella. Nanti malam kita makan bareng nih, Fer. Vera pun menjawab, boleh, digengki ya. Nah, tuturan di atas terasa santun karena Vera mampu membina kecocokan dengan Bella. Dengan memaksimalkan kecocokan di antara mereka, tuturan akan terdengar atau terasa santun. Selanjutnya adalah maksim kesimpatian. Di sini, Leach mendefinisikan bahwa di dalam maksim ini diharapkan agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap orang lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Nah, contoh dari maksim kesimpatian ini adalah Ani, Tut, nenekku meninggal. Lalu Tuti pun menjawab, innalillahi wa innalillahi roji'un, turut berduka cita ya. Nah, tuturan yang disampaikan oleh Tuti menunjukkan rasa simpati kepada Ani, karena orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap orang yang santun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.